untuk webinar pada siang hari ini kita mulai saja ya membahas tips trading nih khususnya bagi trader teknikal yang ingin memperdalam ilmu teknikal analisisnya, yakni membahas mengenai tips menentukan swing high dan swing low dengan cukup mudah. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin menginformasikan nih reward program dari Maxco Futures, yang mana reward program itu merupakan sebuah program yang ditujukan untuk para klien Maxco yang mereka ingin trading dan juga mendapatkan reward. Reward program ini registrasinya sampai tanggal 30 Juni ini rekan-rekan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ingin mendapatkan rewardnya, jangan lupa untuk melakukan register, kemudian melakukan deposit dan trading dengan jumlah lot tertentu ya untuk bisa klaim rewardnya. Oke, itu saja mungkin untuk reward program ini. Mungkin dari sisi materi saya akan sampaikan terlebih dahulu ya mengenai kalender ekonomi ini yang perlu kita perhatikan di hari ini tentunya. Karena hari Jumat ini identik dengan pergerakan yang biasanya memicu volatilitas yang cukup tinggi ya. Mungkin dikarenakan adanya aksi profit taking ataupun aksi repricing in kembali di dalam pasar ya. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa di hari ini kita akan mendapatkan sebuah data yang berkaitan dengan US ya, karena kembali lagi bahwa topik utama di dalam pasar pada saat ini adalah all eyes still on US dollar data dan juga all eyes still on Federal Reserve. Jadi sangat menarik untuk kita memperhatikan data yang berkaitan dengan PMI di jam 8.45 malam waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan juga kita akan mendapatkan informasi mengenai speech ya dari member Federal Reserve dari Bullard dan juga Bostic ya. Tentu ini menarik untuk kita perhatikan karena bisa memberikan kita sebuah guideline mengenai apa yang mungkin Federal Reserve untuk lakukan ke depannya ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita track back ya di beberapa event sebelumnya bahwa di 2 hari kemarin itu Jerome Powell cenderung memberikan sebuah testimoni ya di dalam Kongres dan statement-nya relatif hawkish ya karena ada indikasi bahwa Federal Reserve itu perlu kembali menaikkan suku bunga 2 kali lagi sebesar 25 basis point. Tentu ini merupakan sebuah outlook yang hawkish sehingga hal ini yang menyebabkan dolar kembali menguat dan identik dengan sentimen yang resiko menguat juga ya, seperti itu. Dan konsekuensinya di sini gold cenderung mengalami perlemahan ya akibat beberapa bank sentral yang cenderung hawkish. Salah satunya adalah Federal Reserve dan di hari kemarin ada Bank of England menaikkan suku bunga 50 basis point dan Swiss National Bank yang menaikkan 25 basis point juga. Jadi topik utama di dalam pasar masih tertuju terhadap ranah interest rate atau suku bunga. Maka dari itu pantau data yang berkaitan dengan inflasi ya karena inflasi yang tetap stay di level yang tinggi itu akan cenderung membuat bank sentral melakukan kebijakan moneter yang berkaitan dengan suku bunga, yakni untuk meredam nilai inflasi. Biasanya tools yang dilakukan adalah dengan menaikkan suku bunga. Seperti itu. Oke, di sini saya ditemani oleh Pak Geraldo ya, selaku pembicara pada siang hari ini. Halo, selamat siang Pak Geraldo. Boleh share mengenai review dulu nih terlebih dahulu mengenai materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Oke, Pak Adam, selamat siang tentunya dan selamat sore untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom kali ini tentunya. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu swing high dan swing low dan bagaimana sih cara menentukan swing high dan swing low yang valid tentunya. Karena kita pengen tahu ya supaya agar kita bisa menentukan kapan perubahan atau pembalikan arah harga lewat swing high dan swing low ini tentunya. Seperti itu sih. Oke, mantap ya di sini. Dan kalau misalkan rekan-rekan yang di sini hadir lewat YouTube, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar rekan-rekan tidak ketinggalan mengenai webinar dari Maxco Futures ya yang selalu diadakan di hari Jumat jam 2 siang. Dan kalau misalkan rekan-rekan ketika nanti Pak Geraldo di sini menyampaikan materinya, kalau misalkan rekan-rekan ingin bertanya melalui via chat, silahkan. Nanti kita akan bahas secara mendetail ya, karena topik pada siang hari ini merupakan tips nih untuk menentukan swing high dan juga swing low ya. Karena hal itu merupakan suatu hal yang penting di dalam kita melakukan analisis teknikal
karena bisa mengetahui mengenai area-area penting dan kapan timing kita untuk melakukan entry. Nah, ini adalah sebuah tips ya, terkadang kita melakukan entry di buy turun, di sell naik. Nah, ini ada masalah kan sebenarnya. Nah, dengan menentukan swing high dan swing low ini akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan agar tidak terkecoh oleh pergerakan market yang relatif cukup volatile ya. Mungkin Pak Aldo bisa share saja materi pada siang hari ini? Oke, baik Pak Adam, saya bantu share-kan ya. Baik, kita akan mulai. Jadi pada siang hari ini tentunya kita akan belajar cara menentukan finding swing high dan swing low tentunya. Oke, kita akan bahas ke materinya, tapi sebelum itu kita akan bahas mengenai definisi dasar mengenai swing high dan swing low. Jadi definisi dasar dari swing high dan swing low merupakan adalah titik tertinggi pada grafik yang diikuti oleh penurunan harga. Sedangkan swing low itu merupakan titik terendah pada grafik harga yang diikuti oleh penurunan harga yang tercari untuk titik-titik lembah atau titik-titik puncak seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat pada gambar di samping, swing high itu mengidentik selalu berada di area atas ya. Jadi kalau misalnya dia selalu ada di area atas dan memang terbentuk suatu swing high dengan candle yang lebih tinggi daripada candle lainnya, maka ini disebut dengan swing high ya tentunya. Makanya kenapa di sini swing high-nya muncul dua. Kenapa? Karena harganya paling tinggi daripada candle lainnya. Walaupun di sini terlihat candle ini besar, tapi yang tetap paling tinggi adalah candle yang saya buletin ini, yaitu candle swing high-nya. Kemudian kalau kita bicara swing high yang sebelah sini, karena dia lebih tinggi ekornya daripada candle yang lain, maka ini disebut dengan swing high. Nah, kalau kita bicara swing low, ini merupakan titik terendah yang memang terjadi pada grafik harga. Jadi kalau misalnya harga itu turun, membentuk suatu penurunan yang lebih dalam, maka ini disebut dengan swing low atau batas paling bawah harga itu sendiri. Jadi dia lebih rendah daripada candle lainnya, maka disebut dengan swing low. Begitu juga ini disebut dengan swing low, ini juga swing low. Jadi yang perlu dipahami, pengertian dasarnya kalau kita bahas swing high, kita mencari titik-titik harga yang berada di area puncak. Jadi ketika kita menentukan area-area puncak, berarti kita menentukan apa itu swing high. Kalau kita menentukan di area lembah atau di area bawah, maka kita masuk ke terhadap swing low area. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya apalagi sih yang harus kita pahami daripada swing high dan swing low valid itu? Nah, yang kita harus pahami adalah susunan candlestick daripada swing high dan swing low. Kadang trader mungkin bisa menentukan, oke, ini naik, ini turun, swing high dan swing low-nya. Tapi bagaimana cara menentukan yang disebut dengan valid? Oke, di sini gambarnya saya sudah siapkan. Jadi kalau misalnya kita mau mencari swing high dan swing low valid, kita harus mengikuti pola candlestick-nya seperti ini. Jadi ada pola candlestick-nya dimulai dengan hitungan. Ada 5 candlestick, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cara menghitungnya, 2 candlestick bearish, 3 adalah disebut dengan candle swing-nya, 1 dan 2 adalah confirmation-nya. Jadi kalau kita ngomongin tentang candlestick yang 1, 2 ini berbicara tentang confirmation. Oke ya, ini tentang confirmation. Kalau misalnya yang sebelah sini berarti confirmation-nya adalah candle yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Berarti ini adalah confirmation-nya juga. Nah, jadi kalau misalnya kita ada di area low atau di area support, tentu dalam kita mau mengetahui kapan pembalikan arah itu turun adalah melihat area swing low-nya kan. Ketika area sebelumnya itu terlihat turun dan dimulai di lembah ini ada area candlestick yang warna merah dan kemudian satu lebih rendah di closing itu dia hijau, baik itu candlestick-nya ada doji ataupun ada pin bar ataupun hammer diikuti seperti ini, maka candle yang tengah inilah berfungsi sebagai area swing low. Kemudian ketika ini sudah masuk, kita harus menunggu confirmation 1 dan confirmation 2. Kalau kita langsung masuk di tengah-tengah ini, bisa saja ini fail. Tapi kalau sudah ada confirmation 1 dan 2, akan jauh lebih aman kita melakukan buy di area ini ya.
Jadi kalau kita mau melakukan buy di area ini jauh lebih aman. Tapi kalau kita masuk di area 1, bisa saja duanya gagal. Jadi butuh 2 confirmation yang menyatakan ini area swing low. Oke, jadi saya akan hapus dulu. Sebaliknya, kalau kita mau mencari swing high, berarti kita harus fokus candle yang ketiga ini, dia harus lebih tinggi daripada candle biasanya. Jadi tingginya harus lebih tinggi banget, baru ini dinyatakan swing high. Polanya juga sama, kalau kita mau masuk sell, ada tunggu confirmation 1 dan confirmation 2. Confirmation 1 dan 2 sudah selesai, baru kita bisa masuk sell. Kenapa? Dengan begini, kita akan jauh lebih aman karena kita memastikan pihak buyer dan seller sudah masuk. Jadi diikuti pola candlestick-nya seperti ini. Jadi kalau yang area swing ini mau dia bentuknya pin bar, doji, selama dia lebih tinggi daripada candle lainnya, maka inilah titik swing high. Dan kalau dia lebih rendah daripada candle lainnya, maka ini disebut dengan swing low. Oke? Itu ya yang mungkin saya bisa ajarkan. Kemudian kita akan belajar sih fungsi dari swing high dan swing low ini apa aja sih fungsinya. Oke, tentunya bukan hanya sebagai pembalikan arah harga. Ini kan tadi yang pertama udah. Tentunya swing high dan swing low ini berfungsi sebagai penentuan area resisten dan area support. Kenapa? Dengan area resisten dan area support ini, kita bisa menentukan kapan waktu yang kuat, kapan waktu yang masih lemah ketika kita mau sell or buy. Nah, kemudian juga sebagai penentu tren ini kuat atau lemah. Jadi kalau misalnya kita lihat harga bergerak seperti ini, maka kan yang kita tentukan adalah apa? Area swing low-nya. Jadi swing low-nya kita tandain seperti ini. Nah, ketika swing low-nya sudah kita tandain, pastikan kita melakukan tarik garis. Jadi ketika tarik garis dan ternyata kenaikannya lebih dari 90 derajat, maka pola ini kan dikatakan akan terjadi kenaikan. Jadi polanya bisa terlihat apakah ini naik atau dia cenderung lemah ke bawah. Seperti itu. Kemudian swing high dan swing low ini dapat ditentukan pada semua time frame. Yang membedakannya apa? Kalau misalnya kita menggunakan daily ataupun H4, tentunya kalau daily dan H4 itu mempunyai kecenderungan lebih kuat. Jadi ketika swing low-nya sudah terbentuk, maka ketika harganya naik pasti pips-nya jauh lebih besar. Tapi kalau kita di M5 atau M15, pip-nya jauh lebih kecil. Itu yang mungkin bisa menjadi patokan kita kalau kita menggunakan time frame besar atau time frame kecil dalam trading. Perlu menentukan mana swing high yang paling kuat, mana swing low paling kuat, di time frame berapa juga yang menjadi patokan kita dalam trading. Oke. Nah, di sini saya ada contoh ya. Jadi saya ambil pada market gold ini ya. Sebelum gold ini kan terjadi penurunan ya. Jadi kalau misalnya dilihat ada beberapa swing high yang saya tentukan dan ada yang tidak ditentukan. Kenapa? Karena tentunya di market itu nggak semuanya bisa dibilang swing high. Ada swing high yang valid, makanya itu tidak bisa ditentukan dan itu bukan pembalikan arah harga. Tapi kalau swing high-nya itu valid, maka di situ akan terjadi pembalikan harga. Contoh, yang pertama ini ya. Ketika swing high-nya terbentuk, yang terjadi adalah apa? Harganya turun. Ketika swing high ini terjadi, valid, yang terjadi adalah turun juga. Kemudian ini, kenapa ini nggak ditentuin? Karena ketika dia turun, harganya naik lagi. Berarti ini bukan swing high yang valid. Makanya ini saya tidak tentukan. Tapi saya tentukan yang bagian yang ini. Kenapa? Karena dia lebih tinggi dan efeknya setelah terjadi adalah penurunan. Tapi sebenarnya swing high ini juga valid, tapi bukan di time frame yang besar. Karena ini kita lihatnya kan di daily ya. Jadi saya ambil ini pada time frame daily. Nah, ketika saya ambil pada time frame daily, yang terlihat adalah 1, 2, 3, dan 4. Sisanya, kalau misalnya kita lihat di time frame lain, apakah kuat? Kuat juga, jadi bisa juga dipastikan sebagai swing high yang paling kuat. Begitu juga swing low. Swing low ini ketika terbentuk, yang terjadi adalah apa? Harganya naik. Kemudian swing low ini terbentuk, yang terjadi harganya naik. Ini juga terbentuk, naik. Dan yang terakhir juga naik. Jadi kalau kita mau melihat swing low atau swing high yang valid, kita harus lihat historinya dulu dan
time frame berapakah yang jadi patokan kita dalam melakukan trading tentunya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merupakan swing trader, dari kata namanya aja swing trader, berarti biasakan menggunakan time frame besar. Tapi kalau misalnya kita scalper atau kita intraday, kita bisa menggunakan time frame jauh lebih kecil. Contohnya H1, M30, dan M15. Oke, itu mungkin ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nanti ada pertanyaan dan kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan atau ada yang mau request ya, nanti boleh silahkan, tidak usah malu ya, ataupun tidak usah ragu-ragu. Nah, sebelum ke prakteknya nih, nanti kita akan sambil lihat juga nih ya di chart ya oleh Pak Aldo nih akan mempraktekkan karena practice makes perfect. Nah, saya ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kita sebagai seorang intraday trader, misalkan tips untuk menentukan swing high dan swing low itu biasanya di time frame berapa ya untuk konfirmator kita melakukan entry seperti itu Pak Aldo. Oke, Pak Adam. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita ngomongin intraday, intraday itu kan merupakan suatu trading harian ya. Jadi menurut saya untuk Bapak trading harian itu bisa menggunakan H4 dan Bapak bisa menggunakan H1 seperti itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan H4 dan H1 itu masih masuk dalam pola intraday. Tapi kalau Bapak menggunakan pola yang weekly ataupun yang daily itu masuknya ke swing trader. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang intraday mewakili ya time frame yang digunakan mungkin lebih ke arah H1 ataupun H1 ataupun H4 ya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak Aldo, mungkin bisa langsung di share screen kembali ya mengenai chart di trading view-nya. Mungkin banyak mungkin di sini rekan-rekan yang favorit di gold ya. Di sini saya mungkin akan bacakan nih pertanyaan yang pertama dari Pak Pablo Escobar. Terima kasih Pak Pablo. Apakah swing low itu sama dengan pola evening star ataupun pola morning star nih? Oke. Baik, Pak Pablo, saya akan jawab pertanyaan Bapak ya. Tapi saya akan melakukan pembenaran dulu terhadap pola evening dan morning star. Kalau kita ambil karta morning, morning itu nggak selalu muncul di atas. Morning itu munculnya di bawah, Pak. Jadi kalau misalnya ikuti candle-nya bearish seperti ini, maka candle selanjutnya yang warna hijau itu akan seperti ini di bawah. Nah, habis itu diikuti dengan candle bullish, baru candle bullish lagi. Jadi kalau ininya bearish seperti ini, nah ini dikatakan seperti morning star. Jadi morning star itu bukan di area atas, Pak. Karena dia morning, karena kan artinya pagi ya. Jadi pagi itu kan dari dia terbenam, dia naik ke atas. Sedangkan kalau evening artinya kan terbenam, Pak. Jadi kebalikannya adalah candle-nya akan bearish seperti ini. Nah, terus habis itu muncul candle yang paling tinggi di sini, diikuti dengan candle bearish. Nah, kalau seperti ini akan masuknya dalam pola evening, yang artinya nanti dia turun. Nanti Pak Pablo Escobar boleh cek di Google lagi. Jadi yang penting kalau kita harus tahu, sebenarnya mau itu dia bentuknya morning star atau evening star, selama candle-nya jauh lebih rendah ataupun jauh lebih tinggi, ini disebut dengan swing high ataupun swing low. Oke? Nah, kalau misalnya kita masuk dalam pola, nah ini kita ngomongin soal pola candlestick. Tapi kalau kita belajar swing, kita harus mencari yang lebih rendah dan lebih tinggi ya. Nah, ini adalah swing high. Oke. Ini adalah swing low. Jadi kalau kita belajar swing high dan swing low, kita harus mencari yang lebih rendah dan mencari yang paling tinggi. Ketika kita sudah dapat, maka itulah disebut dengan area swing. Yang tadinya bearish, berubah menjadi bullish. Yang tadinya bullish, berubah menjadi bearish. Itu yang pertama. Oke, mungkin itu sudah menjawab pertanyaannya Pak Pablo Escobar. Silakan. Mungkin Pak Pablo sudah jelas ya dari sisi penjelasannya di sini. Dan di sini ada pertanyaan kembali lah dari Pak Joni Mulia ya. Nah, untuk cek
swing high atau swing low itu valid di time frame berapa ya? Mungkin ini akan jauh lebih preferensi Bapak ini tradernya sebagai apa ya? Misalkan apakah scalper lah, atau intraday, atau swing trading ya? Karena untuk menentukan swing high dan swing low-nya itu akan berbeda ya. Tiap time frame-nya tergantung style Bapak seperti apa ya. Seperti itu. Oke, saya akan jawab ya. Tadi pertanyaannya mengenai time frame berapa yang paling valid. Tadi saya sudah jelaskan nih ya di PowerPoint saya. Semua time frame itu bisa digunakan, Pak. Jadi semua time frame itu mempunyai swing high dan swing low yang valid tersendiri. Tergantung Bapak itu tipe yang swing trade, intraday, atau scalping. Kalau Bapak masuknya swing trade seperti ini, daily ini sudah bisa ditentukan mana yang valid atau enggak. Contoh, saya akan menentukan mana yang swing low valid, mana yang tidak ya. Nah, saya akan tandai, ini merupakan swing low valid, Pak. Kenapa? Ketika efeknya ini terjadi, yang ada harganya terjadi kenaikan ke atas. Oke, ini swing low yang valid pertama, ini yang kedua. Nah, kalau yang area ini belum valid. Area ini belum bisa dikatakan swing low valid, kenapa? Karena belum muncul candle yang pertama dan belum muncul candle yang kedua. Kalau udah muncul seperti ini, 2 candle sebagai konfirmasi dengan harga ini ditembus, berarti ini menjadi tanda area ini bisa sebagai swing low. Nah, jadi kita tunggu. Ketika dia sudah terjadi seperti ini, maka ini sudah bisa dikatakan seperti ini. Nah, kenapa yang ini bisa dikatakan valid? Karena tadi yang pertama sudah muncul, oke, yang kedua konfirmasi satu, dan ini konfirmasi kedua. Ketika harga itu di break, yang terjadi apa? Harga naik. Begitu juga ini. Ketika ini sudah jadi pada time frame daily, ini kita ambil baik kan mempunyai potensi kenaikan. Walaupun setelah itu di time frame daily-nya kembali turun. Makanya kadang kita nggak bisa gunain daily aja. Kita harus confirmation ke time frame yang lebih kecil. Contohnya, kita bisa confirmation ke candle H4. Nah, di H4 kita akan jauh lebih menemukan banyak swing low yang valid. Contohnya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat juga bisa. Tapi yang ketiga yang di sini, ini kadang ini belum bisa karena memang ketika dia valid, dia masih mempunyai candle yang lebih tinggi lagi di sini. Jadinya yang terjadi adalah penurunan. Tapi setelah candle ini terbentuk, terjadi lagi kenaikan. Seperti itu. Nah, yang sebelah sini ini belum bisa dikatakan swing low valid. Kenapa? Karena ketika candle-nya sudah terbentuk, high-nya tidak bisa lebih tinggi daripada high yang di sebelah sini. Jadi ketika 1937.50 ini terjadi, ternyata dia belum bisa melebihi dari 1939. Yang terjadi adalah apa? Harga mengalami false break. Nah, nanti kita akan belajar tuh apa itu false break. Jadi ketika dia naik gagal, akhirnya penurunan yang terjadi terhadap gold itu sendiri. Nah, kalau yang sekarang ini kalau misalnya kita lihat apakah ini bisa dikatakan sebagai swing low valid? Tentu belum. Kenapa? Karena pada candle H4 ini memang baru jadi 1 dan 2. Candle yang kedua ini kita belum tahu dia closing-nya up atau closing-nya down. Kalau misalnya closing-nya di atas daripada candle ini, jadi ketika dia naik, oke ya, jadi ketika dia naik dan dia turun, maka baru ini bisa dikatakan sebagai swing low valid. Tapi kalau seperti ini, kita masih bisa spekulasi terlebih dahulu. Bisa saja harganya lanjut ke bawah, bisa saja naik dulu, atau nanti dia turun lagi kalau misalnya gagal terbentuk. Oke, semoga menjawab ya Pak Joni ya. Luar biasa ya. Ini sudah cukup jelas ya. Semua time frame itu bisa kita tentukan untuk swing high dan juga swing low-nya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Pablo ya. Di sini bedanya low, kemudian lower low, higher low, itu apa ya? Kalau kita ngomongin suatu tren tentunya ya, ini pasti ada namanya higher low, lower high, lower low. Ini masuk ke dalam
trend line ya. Jadi kalau saya pakai pen ini aja, jadi harganya akan seperti ini, bergerak turun, dia naik lagi, bergerak turun, dia naik lagi, bergerak turun, dia naik lagi. Nah, maka ini disebut dengan low, ini disebut dengan high, ini disebut dengan higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high, dan ini adalah higher low. Seperti itu. Nah, di dalam higher low ini pasti akan muncul yang disebut dengan swing low yang valid itu sendiri. Makanya kalau misalnya ini gagal, maka tidak bisa dibilang higher low. Tapi kalau higher low-nya selalu terjadi dan lebih tinggi dari biasanya, maka swing low ini valid dan tren ini dikatakan sebagai tren yang uptrend. Sebaliknya, kalau lower low berarti kan dia dari high ke low, kemudian dia naik tapi tidak lebih tinggi, membentuk lower high, kemudian turun lebih dalam. Naik lagi, turun lebih dalam lagi, naik lagi, turun lebih dalam lagi. Berarti kan di sini adalah high-nya, kemudian di sini ada low, maka di sini adalah lower high. Kenapa lower high bukan higher low? Karena low high ini lebih rendah daripada high yang sebelumnya. Sedangkan low ini lebih rendah, maka namanya berubah menjadi lower low. Ini lower low, dan ini lower high. Seperti itu. Jadi market seperti ini tendensinya adalah ke bawah. Seperti itu. Kemudian ini melanjutkan ya pertanyaan yang tadi mungkin Pak Pablo sudah jelas ya mengenai low, kemudian lower low, higher high, dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan tren yang terjadi di dalam pasar atau struktur yang terjadi di dalam tren pasar ya. Kemudian nih, mungkin tipikal Pak Pablo atau mungkin kebanyakan trader ya, tidak hanya Pak Pablo saja itu senang dengan scalper nih atau scalping nih ya. Nah, untuk time frame yang enak digunakan apa nih Pak Aldo nih? Ada tips nggak time frame yang berapa? Oke, Pak Adam. Jadi kalau kita ngomongin scalping, saya juga kan suka trading scalping ya. Pastinya saya selalu menggunakan M15. Jadi M15 itu merupakan scalping entry yang cukup bagus, apalagi kalau misalnya kita orang yang suka scalping dan menunggu terjadinya valid swing high dan swing low, itu mungkin Pak Pablo bisa gunakan M15, Pak. Nah, kalau misalnya M15 ini sudah terbentuk swing high dan swing low, habis itu ada pola chart pattern ataupun didukung dengan support resisten yang cukup kuat di situ, maka scalping di M15 jauh lebih aman dan resikonya bisa kita atur. Kenapa tidak menggunakan M5? Karena di M5 itu terlalu banyak noise ataupun terlalu banyak area support resisten minornya. Jadi ketika kita mau menentukan swing high dan swing low yang benar-benar valid, itu terlalu susah. Tapi kalau di M15 akan jauh lebih kelihatan pola candlestick-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya di pola M15, Bapak tadi ketemu pola morning star atau evening star, itu juga valid digunakan di M15, Pak. Seperti itu. Oke, menarik ya. Di sini ada request nih Pak Aldo dari aplikasi yang nonton di aplikasi nih, berkaitan dengan gold nih, dan juga request mengenai GBP USD. Nah, kira-kira outlook-nya seperti apa ya secara teknikalnya nih? Oke, ada yang bertanya ya tadi soal gold dan GBP USD. Baik, saya akan coba gambarkan terlebih dahulu. Oke. Sejauh ini, kalau kita melihat daripada gold market itu sendiri, kita dapat melihat bahwa tren itu terjadi penurunan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hadir pada webinar saya yang tentang Fibonacci, saya sudah memberitahukan bahwa di situ terjadi penurunan ya. Ataupun Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar sebelumnya ataupun belum, bisa nonton di YouTube-nya Maxco ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, kemudian ketika kita melihat gold ini, bahwa tendensinya memang masih akan terus ke bawah. Kenapa? Ketika saya gabungkan area swing high dan swing low yang terbentuk seperti ini, nah, ini ada pola namanya bearish pennant. Ini ada pola bearish pennant. Pola bearish pennant ini menandakan bahwa harga masih akan terus bergerak ke bawah. Dan tadi malam ketika Powell testify menandakan kenaikan suku bunga US yang lebih tinggi lagi, ini menandakan pelemahan terjadi pada gold. Jadi kalau misalnya kita mengukur menggunakan Fibonacci,
menurut saya ini masih akan terus melemah sampai ke 161,8. Itu di targetnya di berapa? Kita akan cek. Nah, akan pelemahannya di 1898. Tapi harus berhati-hati ya, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya posisi sell di atas, jangan langsung sell sekarang. Kenapa? Disclaimer on tentunya ya, saya mau menginfokan, karena di sini bisa saja terjadi namanya swing low. Jadi area ini, kalau misalnya terjadi valid swing low, ini bisa menandakan terjadinya penguatan terhadap gold itu sendiri. Penguatannya bisa sampai berapa? Kalau kita mengukur lagi menggunakan Fibonacci, kita ambil seperti ini, maka bisa saja gold itu mengarah ke area 61,8 dan targetnya ada di 1939 dan 1933. Nah, ketika sudah nyampe di area sini dan terbentuk area swing high, barulah kita bisa mengambil peluang sell dengan target penurunan tadi. Jadi ketika harganya sudah turun seperti ini, lebih baik kita wait and see sampai jam US dimulai, kemudian ketika swing high sudah muncul ataupun ada tanda-tanda penurunan baru kita sell. Tapi kalau belum, lebih baik kita follow the trend, mengikuti marketnya seperti apa. Tapi untuk outlook jangka panjangnya, saya melihat gold ini masih bisa ke 1898, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua saya akan menjawab GBP USD ya. Tentunya tetap diingat, disclaimer on untuk Bapak Ibu semua, tetap pastikan dengan money management Bapak Ibu. Kalau kita melihat GBP USD, ini sudah masuk pada pasar bearish market. Kenapa? Ketika melihat swing high yang sudah terjadi, ini ada swing high yang pertama, tolong jangan coret-coret. Oke, jangan coret-coret ya. Nah, kita ulang. Oke. Di sini ada swing high pertama, di sini ada swing high kedua, dan di sini ada swing high ketiga. Ini menandakan market akan terjadi penurunan ke bawah. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci, ini kalau kita ukur dari titik swing low-nya yang ada di sini, kenapa? Ini kan harganya naik ya. Swing low dan kita ukur sampai ke swing high yang di atas sini, maka kita akan tahu target penurunannya sampai berapa. Menurut saya untuk GBP USD masih akan sampai ke area 161,8 itu tepat di 126.029. 126.009 tendensi marketnya turun. Ini sudah masuk pada fase bearish trend dan dilihat pada time frame H4 masih mempunyai tendensi untuk turun ke bawah seperti itu. Jadi tetap mengikuti follow the trend-nya seperti apa. Oke, itu sudah saya bantu jawab Pak Adam mengenai gold. Baik, ini sudah cukup jelas ya yang bertanya atau mungkin sudah mewakili ya bagi rekan-rekan di sini yang ingin melakukan analisis ya, kira-kira ini mau kemana nih market ya, gold dan juga GBP USD. Apalagi kemarin kan kita mendapatkan event tentunya dari Bank of England ya yang mendapatkan sebuah kejutan 50 basis point hike itu dinaikkan ya, walaupun sempat spike naik, tapi kembali lagi bahwa pasar cenderung bereaksi sebaliknya ya, ketika harga naik langsung dibanting turun dan itu diakibatkan karena suku bunga yang dinaikkan secara agresif oleh bank sentral yang ditafsirkan investor bukan opportunity untuk melakukan investment. Justru dengan suku bunga yang dinaikkan secara agresif itu meningkatkan resiko di dalam pasar sehingga ada potensi kalau misalkan suku bunga ini stay di level yang tinggi seperti apa yang terjadi di 2008 mungkin akan ada potensi yang namanya economic crash ya, apa yang kita pernah dapatkan saat prime mortgage di 2008 saat itu suku bunga Fed kemudian Bank of England itu cukup tinggi ya, yakni di atas 5% dan itu stay selama 1 tahun ya, seperti itu. Akhirnya banyak kredit macet, khususnya bagi mereka yang mengambil mortgage, dan akhirnya gagal bayar, sehingga bank kekurangan likuiditas, sehingga terjadi yang namanya economic crash. Nah, mungkin saya ingin bertanya nih Pak Aldo ya, terkait dengan teknikal. Bisa nggak nih kita spekulasi untuk melakukan pembelian dan juga penjualan sebelum swing high atau swing low-nya itu terbentuk nih? Dan tipsnya apa untuk kita bisa agresif entry sebelum itu terbentuk, Pak Aldo?
Oke, Pak Adam. Terima kasih sudah menjawab ini. Pasti banyak juga yang menanyakan ya. Kalau menurut saya, Pak, kalau misalnya Bapak ingin melakukan aggressive entry, itu lebih baik menunggu swing high dan swing low itu terbentuk, Pak. Karena kalau misalnya kita melakukan entry sebelum swing high dan swing low itu terbentuk, ataupun time frame yang Bapak gunakan itu belum tahu di mana, itu akan cenderung kita melakukan gambling, Pak. Jadi kita tidak tahu ini benar nggak untuk melakukan buy atau ini benarkah untuk melakukan sell. Jadi lebih baik kita menunggu ketika swing high dan swing low itu terbentuk dan kita melihat pendukungnya apa. Apakah trennya menurun kayak tadi GBP USD atau gold. Kemudian apakah di situ ada pola yang terbentuk. Jika semua sudah didukung dan sudah pas, baru kita bisa aggressive entry. Dan kembali lagi, money management juga menjadi poin utama ketika kesiapan modal kita berapa. Seperti itu akan jauh lebih aman, Pak. Menarik ya jawabannya. Jadi kembali lagi bahwa bagi rekan-rekan yang agresif, jangan terlalu gegabah ya. Kalau misalkan gatal gitu, mungkin tipsnya bisa lotnya diperkecil terlebih dahulu ya, sampai swing high atau low-nya itu terbentuk, barulah kita bisa mengambil sebuah langkah strategis kembali, apakah akan menambah posisi atau sudah cukup, mungkin seperti itu ya. Di sini mungkin tidak ada pertanyaan lagi, saya lihat di YouTube pun tidak ada pertanyaan ya, walaupun di sini banyak padahal yang nonton, tapi tidak ada pertanyaan, tapi ada banyak pertanyaan di Zoom ya ternyata. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin untuk webinar pada siang hari ini, kita cukupkan ya Pak Aldo, dan juga terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir, dan jangan lupa untuk saksikan terus untuk webinar kami di minggu berikutnya di hari Jumat jam 2 siang, membahas tips dan trik dan juga market outlook yang kita akan selalu sampaikan secara rutin ya. Terima kasih kehadirannya. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.